Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Ko Edo ya untuk fisika. Eh, Pada kesempatan ini saya mau bahas tentang gaya gesek pada bidang miring. Ya, kalau di video sebelumnya kita bicara gaya gesek tapi di bidang yang datar, suatu benda ditarik gitu kan ya. Nah, sekarang di sini kalau ada suatu benda terletak pada bidang miring, terus ada gesekan. Apa yang terjadi pada benda? Gitu. Apakah bendanya akan bergerak atau tidak. Ini ada mu, data mu ya. Ini kita bicara ini mu-nya mu s aja. Ini mu s, keterangannya kurang ya. Oke, kita mulai. Jadi ketika nanti kamu dihukum soal-soal hukum Newton ya, pertama yang kamu harus lakukan adalah menggambar gayanya dulu ya. Jadi di sini ada gaya apa aja nih? Gitu dulu. Pertama ada gaya W dong, jelas. W itu ke bawah, lurus ke bawah, direct ke bawah ya. Terus karena ini benda bersentuhan dengan lantai, akan ada gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus terhadap lantai. Begini. Nah, ini gaya normalnya nih. Seperti itu. Gitu ya. Jadi supaya mempermudah, biasanya kalau bidangnya miring, kita gambarin aja sumbu X dan sumbu Y yang baru. Karena miring mereka. Ya. Nah, itu sumbu X sama sumbu Y-nya. Oke, sampai sini. Nah, terus berikutnya kita harus urai yang tidak sesuai dengan sumbu. Gaya normal ini sudah sesuai dengan sumbu nih. Tapi gaya W-nya belum. Gitu ya. Nah, W ini kalau kita urai nanti akan ada yang ke bawah sini. Ini namanya W cos alpha ya. Alfanya kita pakai yang ini. Karena ini yang gini dulu deh, maaf. Ya, jadi ini kita urai dulu ke bawah sama ke kanan. Kiri sini. Ya. Ini WX, ini WY yang bawah, ini WX gitu. Nah, sekarang sudutnya kamu harus cari. Begini, kalau di sini 37 derajat, ya, berarti yang kecil ini nih, di sini, ini kan kalau dilurusin ke bawah ini 90 ya. Yang ini berarti 53. Dari 90 kurang 37. Sudut 53 di sini itu sama dengan yang di sini, 53. Gitu. Artinya, yang ini 37. Gitu. Jadi mulai kalian biasain, hafalin aja boleh. Kalau dikasih tahu di sini 37, di sini sudut berapa, sudut alfa 37 atau 53 atau berapa, dia akan pindah ke sini. Nah, sehingga WY-nya ini W cos 37. Karena dekat dengan sudut 37. WX-nya ini W sin 37. Jauh dari sudut 37. Kan saya lebih suka pakai yang konsep jauh dekat ya. Seperti itu dulu. Jadi N sama W-nya diurai. Kalian harus bisa itu dulu ya. Setelah itu kita lihat kecenderungan geraknya kemana. Ini kan bendanya miring ya. Jadi di sumbu X ada gaya WX ke bawah. Berarti dia akan cenderung jatuh ke kiri bawah. Maka akan muncul gaya gesek ke kanan atas gitu. Gaya geseknya kanan atas. Nah, untuk kita tahu apa yang terjadi pada benda, kita harus cek apakah gaya gesek ini bisa menahan WX gitu loh. Ya. Pertama, kita buat dulu sumbu Y-nya. Sigma FY sama dengan 0. Karena bendanya kan nggak gerak naik turun ya. Tapi kan kanan kiri. Sigma FY sama dengan 0 berarti N plus N min W. W-nya yang WY. Sumbu Y-nya kan yang WY ya. Bukan W. W-nya udah terurai. Jadi WY sama WX. Plus N min WY sama dengan 0. Jadi N akan sama dengan WY. Jadi N sama dengan W cos 37. W itu M kali G. Berarti 5 kali 10 ya. 50 kali cos 37. Cos 37 0,8. N-nya 40 Newton.
Dari N kita akan tahu gaya gesek statisnya. Gaya gesek statisnya berarti 0,2 kali 40. 8 Newton gitu. Nah, untuk tahu apa yang terjadi pada benda, kamu harus bandingin si Wx sama si Fs. Kan yang bikin jatuh si Wx, F gesek itu menahan. Wx-nya berapa sih? Wx-nya itu W sin 37, yaitu 0,50 kali 0,6. Berapa nih? 30 Newton ya. Nah, ternyata Wx-nya lebih besar dari Fs daripada gaya gesek statisnya. Jadi, benda akan bergerak. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Misalnya kalau dilanjut, bergeraknya dengan kecepatan berapa ya? Nah, misalnya ada mu s 0,2, datanya saya tambahin aja, mu k 0,1. Kalau bergerak, berarti nanti sigma f x sama dengan m kali a. Gitu. Di sumbu X ada apa? Bergeraknya kan cenderung jatuh ke bawah. Berarti Wx min Fk sama dengan M kali A. Wx-nya tadi 30. Fk itu mu K kali N. 0,1 kali 50. 5 Newton. Jadi 30 min 5 sama dengan 5 kali A. A-nya 5 meter per second kuadrat. Gitu. Apa yang terjadi pada benda? Benda bergerak. Geraknya berapa? Kita butuh Fk. Ternyata A-nya 5. Seperti itu. Ya. Jadi kuncinya untuk melihat benda bergerak apa tidak, di bidang miring, kamu harus memperhatikan ininya nih. Gaya-gaya di sumbu X-nya. Yang saling berlawanan itu. Apakah mereka besarnya sama atau tidak? Seperti kalau ada gaya-gaya statis, si Wx-nya lebih besar apa lebih kecil daripada Fs. Kalau Wx-nya lebih besar, pasti bergerak. Kalau Wx-nya lebih kecil atau sama dengan, ya pasti bendanya masih diam. Begitu. Ya. Ini soal klasik banget. Sering banget soal seperti ini, benda miring, bidang miring. Ya. Kalian pahami dulu. Ini versi yang paling simpel. Belum ada gaya lagi, gaya luar. Cuma ada gaya berat doang. Ya. Seperti itu kira-kira penjelasan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.